pertanyaan Anda, siapakah yang akan mencabut nanti nyawa dari malaikat maut itu sendiri, Ustaz? Nah, seperti itu. Mungkin itu, Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Taib, jawabannya mudah. Siapa yang bilang juga malaikat maut mati? Tertanya, kita nggak tahu ya. Malaikat maut ikut mati atau dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi kalau malaikat maut tugasnya adalah mencabut nyawa dari manusia ya. Adapun malaikat Jibril, malaikat yang lain tidak disebutkan malaikat maut ngurusin malaikat ya. Jadi yang ngurusin malaikat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya jawaban saya sederhana aja. Tidak ada dalil bahwasanya malaikat maut ikut mati. Sebagaimana tidak ada dalil yang tegas juga malaikat maut tidak ikut mati. Ini Allah alam, kita nggak tahu. Tapi ada makhluk-makhluk yang Allah kecualikan tidak ikut mati ketika ditiupkan sangkakala. Kalaupun Allah mentakdirkan malaikat maut ikut mati, ya Allah yang matikan, mudah sekali. Karena pikiran dari masih jaga kuntanya ki. Cuma ditanya kayak itu aja udah bingung. Itu di dalam surah Al-Qasas itu ada, Kang Firanda. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan tompes kecuali zat Allah. Itu yang menjadi dalil bahwa semua ini termasuk para malaikat dan termasuk malaikat maut itu juga akan mati. Terus bagaimana malaikat maut itu akan mati? Itu para ulama sudah menjelaskan. Di kitab-kitab dasar itu ada. Makanya sampean jangan hanya membatasi diri kepada Ibnu Bas, Utsaimin, Albani, Soleh Fauzan. Jangan hanya itu saja yang sampean baca. Ulama ini ratusan, yang mujtahid ratusan, ulamanya ribuan. Yang mujtahid mutlak memang ada 4. Lu sampean yang baca cuman hanya berkutat kepada 4 orang saja. Ya walaupun kadang-kadang sampean mengambil dari pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu pun disesuaikan dengan keinginannya sampean itu. Cobalah keluar sampean dari Wahabi itu, biar pikiran sampean itu terbuka. Tidak hanya itu saja. Ada kok di situ. Itu ayat itu menguatkan firman Allah yang ada dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di bumi itu akan mati, akan habis, akan binasa, dan hanya akan tersisa zat Tuhanmu. Para ulama itu menjelaskan bahwa malaikat maut itu setelah mencabut nyawa semua makhluk dan tinggal dia sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan supaya malaikat maut itu mencabut rohnya sendiri. Itu ada semua di kitab itu ada. Cobalah dibaca. Nah, barulah kemudian ketika sudah tidak ada yang tersisa satupun dari makhluk ini, Allah kemudian berfirman, bertanya, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Karena sudah tidak ada menjawab, maka Allah menjawab pada dirinya sendiri dalam surah Al-Ghafir itu, lillahil wahidil qahar. Kerajaan ini adalah milik Allah, Zat yang maha tunggal dan maha perkasa. Ada juga Firanda, makanya jangan hanya sibuk tablik sambil belajar lah, sambil baca, dan jangan hanya baca kitabnya Wahabi saja, biar pikirannya terbuka dan hatinya lebih bahagia karena bisa menerima perbedaan. Gitu Kang Firanda.